love and that's okay with me. Now I'm diplomatic status, baby, stay away from me. I done grew into my power, I do things you can't believe. Keep your head up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsam Al-Farisi dengan NIM saya 12580400002 dengan rekan saya yaitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainoli Susanti dengan nomor induk mahasiswa 125804005. Selamat datang di Ruang Bersuara. Tempat kita ngobrol santai untuk membahas berbagai drama berlandaskan dialektika. Nah, jadi di dalam filsafat, dialektika ialah metode untuk menemukan kebenaran dengan cara mempertentangkan dua ide secara rasional Sehingga menghasilkan pemahaman baru. So, dialektika bukan hanya sekedar debat biasa, tetapi cara atau proses berpikir kritis untuk mencari pertentangan, mencari sintesis yang lebih baik daripada posisi awal. Pernah gak sih kita itu berpikir bahwa argumen itu udah pinter banget, bener banget, padahal aslinya itu salah? Nah, sering muncul dan biasanya bukan soal tentang datanya, tetapi soal cara berpikirnya, dan disitulah muncul logika berperan. Nah, dalam filsafat itu, logika itu ialah alat berpikir. Nah, dalam logika ini ada kausalitas, ada aksioma, dan ada konsep universal. Nah, jadi di dalam filsafat kausalitas itu yang paling dasar atau paling gampangnya yaitu sebab akibat, dan mengambil contohnya itu ketika hujan pasti jalannya basah. Oke, itu contoh yang paling dasarnya. Setelah ada kausalitas, ada aksioma. Aksioma itu ialah pernyataan yang sudah dianggap benar dan sudah diterima tanpa harus dibuktikannya lagi. Dari situlah muncul konsep universal. Jadi di dalam filsafat, universal itu suatu gagasan umum yang berlaku luas. Oke, nah dari unit terkecilnya itu ialah ada proposisi. Yang mana proposisi itu ialah suatu pernyataan atau suatu kalimat yang bisa dianggap benar atau salah. Jadi oposisi bisa dikatakan hubungan bertentangan antara dua pernyataan. Nah, jadi ketika pernyataan itu sudah dianggap benar, otomatis pernyataan yang satunya itu gugur. Jadi dalam logika bukan hanya pintar ngomong, tetapi cara berpikir yang benar. Nah, dari situlah lahirnya. Sebelum hal itu sudah ada, setelah ada oposisi dan proposisi, maka lahirlah logical fallacy atau kekeliruan dalam berpikir. Jadi yang seperti sudah kakak tadi katakan bahwasannya yang kelihatannya, yang kedengarannya itu benar, belum tentu itu benar. Karena pada dasarnya argumen itu udah kelihatan nih benar, masuk akal. Padahal jika melihat dari strukturnya itu ada yang salah, seperti itu. Terima kasih. Nah, Bu Ai, sekarang kita ngebahas apa nih isunya? Coba Bu Ai, silakan. Jadi hari ini kita akan bahas isu yang lagi rame, banjir besar di Sumatera Barat dan bagaimana pernyataan publik memengaruhi cara kita memahami penyebabnya. Nah, bener banget Bu Ai. Yang kita bahas bukan cuma apa yang terjadi, tapi bagaimana masyarakat berpikir soal kejadian itu. Karena ternyata cara kita menalar itu ikut menentukan bagaimana kita bersikap terhadap bencana. Jadi konteksnya gini, banjir besar melanda Sumatera Barat, terutama muncul beberapa pernyataan pejabat yang viral. Ada yang bilang banjir itu bukan karena tambang, ada juga yang menyatakan siap bertanggung jawab atas kerusakan hutan di masa jabatannya. Nah, keduanya memicu reaksi publik. Ada yang percaya, ada yang sinis, ada yang langsung nyalin tambang, dan ada juga yang bilang hujan ekstrim penyebab utama. Jadi diskusinya melebar kemana-mana.
Dan itu yang menarik, kita bisa bedah pakai teori logika dan teori kebenaran supaya diskusi lebih jernih. Nah, yang pertama ada teori logika dalam isu banjir. Yang pertama ada satu, kausalitas, kedua, aksioma, dan yang terakhir konsep universal. Oke, yang pertama soal kausalitas. Banyak orang langsung menganggap ada tambang, lalu banjir, berarti tambang penyebab. Padahal hubungan sebab akibat gak sesimpel itu. Iya, dalam filsafat kita harus tanya, yang pertama apa bukti empirisnya? Yang selanjutnya apakah wilayah tambang itu memang mengganggu DAS? Atau bagaimana curah hujan saat itu? Ada enggak sih faktor tata ruang? Tanpa itu semua, klaim kausalitas jadi lemah. Oke, selanjutnya aksioma. Aksioma juga berperan besar. Banyak masyarakat punya keyakinan dasar seperti tambang selalu merusak atau kalau pejabat ngomong berarti benar. Padahal dua-duanya gak boleh dijadikan dasar tanpa pemeriksaan. Ini juga sering salah, yaitu konsep universal. Orang suka bikin generalisasi. Semua banjir pasti karena deforestasi. Padahal ada banjir karena curah hujan ekstrim, ada yang karena penataan kota buruk. Jadi perlu hati-hati. Logika itu ngajarin kita bedain universal dan partikular. Oke, untuk membedah teori selanjutnya ada teori kebenaran. Yang pertama ada konsistensi, yang kedua koherensi, yang ketiga pragmatis, dan yang terakhir ada intersubjektif. Nah, teori yang pertama yaitu konsistensi. Misalnya ada pernyataan pejabat bahwa banjir bukan karena tambang. Kita harus cek dulu. Yang pertama, konsisten enggak dengan data BKSDA-nya? Konsisten enggak dengan laporan kerusakan hutan? Kalau tidak konsisten, kebenarannya diragukan. Oke, selanjutnya ada koherensi, itu cocok atau tidak dengan pengetahuan ilmiah. Ilmu hidrologi bilang hilangnya vegetasi, perubahan struktur tanah itu memengaruhi risiko banjir. Jadi, kalau ada klaim yang bertentangan itu patut diuji. Kebenaran pragmatis menilai manfaat. Kalau suatu pernyataan mendorong investigasi yang lebih serius, itu baik. Tapi kalau malah bikin publik bingung dan saling serang, secara pragmatis klaim itu lemah. Yang terakhir ada kebenaran intersubjektif. Kebenaran hasil kesepakatan publik. Kalau masyarakat lokal ditambah akademis, ditambah aktivis, menyepakati ada relasi antara kerusakan lingkungan dan banjir. Itu punya kekuatan tersendiri. Nah, selanjutnya ada teori logical fallacy dalam isu banjir ini. Nah, ini bagian yang paling sering muncul di sosial media. Oke, yang pertama ada post-hoax fallacy, yang mana contohnya itu adalah tambang ada banjir terjadi tambang penyebab. Itu post-hoax, padahal kita harus lihat bukti, bukan urutan waktu. Nah, yang selanjutnya ada strawman. Pernyataan pejabat sering dipelintir yang asalnya bilang penyebabnya kompleks, diubah netizen jadi pejabat bilang tidak ada kerusakan lingkungan. Itu strawman. Nah, untuk selanjutnya ada teori false dilemma. Ini juga sering. Kalau bukan tambang berarti hujan, padahal dua-duanya bisa benar. Yang selanjutnya ada ad hominem, serangan pribadi. Alih-alih bahas data, masyarakat malah menghina pejabat. Itu gak menyelesaikan masalah. Oke, kembali lagi ke konteks yang awal. Setelah banjir, muncul pernyataan publik seperti banjir bukan disebabkan tambang. Kemudian ada pernyataan lain dari pejabat yang siap bertanggung jawab atas kerusakan hutan. Nah, pernyataan-pernyataan ini menciptakan dua kubu besar. Nah, disinilah muncul proposisi dan oposisi. Oke, Bu Ai, untuk proposisinya pernyataan itu yang diajukan sebagai argumen utama. Dalam isu ini, proposisinya kira-kira begini. Penyebab utama banjir sumbar bukan tambang, melainkan hujan ekstrim dan faktor alam. Nah, ini adalah klaim yang diusulkan dan dipegang oleh sebagian pejabat.
serta sebagian masyarakat. Dan oposisi muncul sebagai penyangkalan logis terhadap proposisi tadi. Oposisinya biasanya seperti tambang dan kerusakan hutan sangat berkontribusi pada banjir, sehingga tidak bisa disebut bukan penyebab. Fakta oposisi biasanya membawa data: 1. Penurunan daya serap tanah. Yang kedua, pembukaan lahan. Yang ketiga, laporan deforestasi. Yang keempat, perubahan kontur di daerah DAS. Menurut laporan sementara, curah hujan ekstrim dan fenomena alam jadi faktor dominan. Banjir seperti ini bahkan terjadi di daerah yang tidak memiliki tambang. Tapi kerusakan vegetasi juga memperparah dampak hujan ekstrim. Artinya, walaupun hujan adalah pemicu, aktivitas manusia tetap berperan sebagai faktor penguat. Jadi, bukan penyebab utama, tapi hanya faktor tambahan. Bukan faktor tambahan. Dalam konteks hidrologi, faktor tambahan bisa menjadi faktor penentu, jadi tidak bisa dikesampingkan. Kalau kita lihat dari seluruh pembahasan, ternyata isu banjir di Sumatera Barat bukan cuma persoalan alam atau manusia saja, tapi persoalan cara kita memahami realitas. Ketika orang memilih proposisi atau oposisi, kadang bukan karena datanya, tapi karena cara berpikir yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, dan filsafat mengajarkan sebelum kita percaya sesuatu, kita harus tanya, apa dasar berpikirku? Bener banget Bu Ai. Kita belajar bahwa logika bukan alat untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mencari apa yang benar. Dalam kasus banjir ini, masyarakat perlu berpikir kritis. Apakah klaim yang kita dengar masuk akal? Apakah konsisten dengan fakta ilmiah? Apakah kita hanya ikut emosi? Atau kita terjebak fallacy tanpa sadar? Yang paling penting, kita harus sadar bahwa suatu isu bisa punya dua sisi yang sama-sama valid. Proposisi yang menekankan faktor alam valid, dan oposisi yang menyoroti kerusakan lingkungan juga valid. Filsafat mengajarkan bahwa realitas seringkali kompleks, bukan hitam putih. Dan dari teori kebenaran, kita belajar bahwa kebenaran itu bukan cuma siapa yang paling keras bicara. Ada kebenaran konsistensi, koherensi, pragmatis, sampai intersubjektif. Semua itu mengingat kita bahwa mencari kebenaran butuh kerendahan hati, bahwa mungkin pendapat kita belum lengkap. Benar, apalagi dalam kasus seperti ini, publik sering marah karena salah membaca informasi, bukan karena datanya salah. Fallacy seperti strawman, false dilema, dan ad hominem membuat diskusi makin panas, tapi makin jauh dari solusi. Akhirnya, kita belajar bahwa filsafat bukan sekedar teori kuliah. Dia jadi alat bantu kita untuk memahami dunia, membaca isu, bahkan menilai pernyataan pejabat. Tujuan akhirnya bukan untuk memenangkan debat, tetapi untuk membuat masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi. Dan semoga setelah diskusi ini, kita semua lebih mampu melihat bencana dan isu publik dengan pikiran yang lebih tenang, lebih rasional, dan lebih adil. Oke teman-teman, ini podcast kita sampai hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu untuk memahami kita tentang isu banjir yang terjadi di Sumatera Barat terhadap sudut pandang filsafat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.